Pemberantasan korupsi di Cina. Pengadilan di Provinsi Shandong, Cina, menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Kepala Bank of China, Liu Liange pada hari Selasa atas penyuapan dan penerbitan kredit ilegal. Dikutip dari Reuters sebagaimana dilaporkan media lokal pemerintah pada Jumat, 29 November 2024, ia telah bekerja di lembaga perbankan dan keuangan, termasuk di Bank Sentral Cina dan Export-Import Bank of China, sebelum ia dipromosikan menjadi Kepala Bank of China pada tahun 2019. Pada bulan Oktober tahun lalu, Partai Komunis Cina yang berkuasa di Cina memecatnya, menuduhnya melakukan kegiatan ilegal dan menerima suap. Reuters tidak dapat menghubungi Liu untuk memberikan komentar. Pengawas anti korupsi Cina dalam beberapa bulan terakhir telah meluncurkan serangkaian tindakan keras terhadap korupsi di sektor keuangan yang telah menjerat beberapa nama besar di negara itu. Selain Liu, ada mantan wakil gubernur Bank Sentral Cina, Fen Yifei, yang dijatuhi hukuman mati pada bulan Oktober karena menerima suap. Pengadilan mengatakan bahwa Liu memanfaatkan jabatannya untuk mencari promosi bagi banyak orang dan bahwa jumlah suap yang diterima sangat besar yakni lebih dari 121 juta yuan, 17 juta dolar AS. Asetnya dirampas negara. Sementara mengutip China Daily, semua aset pribadi Liu akan disita, dan hak politiknya telah dicabut seumur hidup. Keuntungan dari usaha yang terkait korupsinya juga bakal diserahkan ke kas negara. Perilaku Liu merupakan kejahatan penyuapan dan penerbitan pinjaman ilegal. Ia harus dihukum mati, karena jumlah suap yang diterimanya dan pinjaman ilegal yang dikeluarkannya sangat besar, menunjukkan keadaan pidana yang sangat berat dan khususnya menyebabkan dampak negatif pada masyarakat, membawa kerugian besar bagi kepentingan negara dan rakyat, tulis putusan pengadilan. Bagaimana kalau korupsi di Indonesia? Ini salah satu contohnya. Terdakwa kasus obstruction of justice korupsi timah senilai 300 triliun rupiah, Tony Tamsil alias Ahi, divonis 3 tahun penjara dan membayar biaya perkara Rp5.000. Atas putusan ini pengacaranya akan banding. Jadi omong kosong kalau ada yang mengatakan kita sudah serius dalam menindak pelaku korupsi. Proses penyidikannya bermasalah temuan dari tren penindakan, ternyata vonisnya pun tidak menggambarkan pemberian efek jera. Hukuman untuk pidana korupsi di Indonesia seringkali dianggap sangat ringan, meskipun dampak dari tindakan tersebut sangat merugikan negara dan masyarakat. Berbagai faktor menyebabkan hukuman bagi para pelaku korupsi di Indonesia cenderung tidak sebanding dengan kerugian yang mereka timbulkan. Dalam narasi ini, kita akan membahas beberapa alasan utama mengapa hukuman untuk pidana korupsi di Indonesia seringkali terasa ringan dan kurang memberikan efek jera. 1. Hukum yang tidak tegas dan lemahnya penegakan hukum. Salah satu alasan utama mengapa hukuman korupsi di Indonesia terasa ringan adalah karena ketidaktegasannya dalam penerapan hukum. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang cukup ketat terkait korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penerapannya tidak selalu konsisten. Banyak kasus korupsi yang mengalami proses panjang yang berlarut-larut dan bahkan berakhir dengan vonis yang sangat ringan bagi para pelaku. Penerapannya tidak selalu konsisten. Banyak kasus korupsi yang mengalami proses panjang yang berlarut-larut dan bahkan berakhir dengan vonis yang sangat ringan bagi para pelaku. Penegakan hukum yang lemah juga disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari minimnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam lembaga penegak hukum, hingga adanya intervensi politik dalam proses peradilan. Terkadang, faktor-faktor ini menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi mendapatkan perlakuan istimewa yang mengarah pada hukuman yang lebih ringan. Dalam banyak kasus, terjadi kesenjangan antara hukum yang tertulis dan kenyataan di lapangan. 2. Praktik politik yang menghalangi penegakan hukum. Korupsi di Indonesia seringkali melibatkan aktor-aktor politik yang memiliki kekuatan besar, baik di tingkat nasional maupun daerah. Banyak politisi, pejabat negara, dan pengusaha yang terlibat dalam praktik korupsi, sehingga mereka memiliki pengaruh untuk mempengaruhi jalannya peradilan. Dalam beberapa kasus, adanya kesepakatan politik atau praktik korupsi politik seringkali mengarah pada pemangkasan hukuman atau bahkan pembebasan dari jeratan hukum.
Selain itu, tekanan dari kelompok-kelompok tertentu atau afiliasi politik tertentu dapat menghambat proses peradilan, dengan harapan untuk menjaga stabilitas politik atau kekuasaan tertentu. Fenomena ini memperburuk sistem hukum di Indonesia, di mana keadilan seringkali dikalahkan oleh kekuatan politik yang lebih besar. 3. Kurangnya efektivitas pengawasan dan penuntutan. Meskipun Indonesia memiliki lembaga-lembaga yang seharusnya bertugas untuk mengawasi dan menuntut kasus-kasus korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, namun pengawasan yang dilakukan tidak selalu efektif. KPK, meskipun telah bekerja keras dalam mengungkap berbagai kasus besar, masih terbatas dalam jumlah kasus yang bisa ditangani, karena terbatasnya sumber daya dan wewenang yang dimiliki. Selain itu, seringkali ada kendala dalam hal koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Hal ini menyebabkan beberapa kasus korupsi tidak ditindaklanjuti dengan serius atau bahkan dibuang begitu saja. Penuntutan yang lemah juga menyebabkan hukuman yang dijatuhkan cenderung tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, yaitu hukuman yang sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku korupsi. 4. Sanksi pidana yang tidak cukup memberikan efek jera. Salah satu elemen penting dalam pemberantasan korupsi adalah adanya efek jera bagi para pelaku dan potensi pelaku. Namun, seringkali hukuman yang diberikan bagi pelaku korupsi tidak cukup memberikan efek jera. Banyak pelaku yang dijatuhi hukuman penjara yang relatif ringan, sementara mereka masih memiliki kesempatan untuk menikmati hasil korupsi yang telah mereka peroleh. Selain itu, dalam banyak kasus, pelaku korupsi tidak selalu dihukum dengan denda atau kewajiban untuk mengembalikan uang negara yang mereka korupsi, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam proses pemidanaan. Dalam beberapa kasus, hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan. Misalnya, pelaku yang terlibat dalam korupsi besar seringkali hanya dihukum dengan penjara yang singkat atau dengan denda yang tidak sebanding dengan jumlah uang yang mereka korupsi. Hal ini seringkali menimbulkan persepsi bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak terlalu berisiko, karena para pelaku merasa bahwa mereka akan mendapatkan hukuman yang tidak terlalu berat. 5. Keterbatasan sistem hukum dan proses peradilan. Sistem peradilan di Indonesia juga memiliki beberapa keterbatasan yang menghambat pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah proses hukum yang cenderung lambat dan berbelit-belit. Proses peradilan yang memakan waktu panjang memberikan ruang bagi para pelaku korupsi untuk melakukan upaya-upaya untuk menghindari hukuman, seperti mengajukan banding atau kasasi, yang seringkali memperpanjang proses hukum. Selain itu, banyak pengadilan yang kurang memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya. Praktik suap-menyuap di kalangan oknum penegak hukum, seperti hakim dan jaksa, menjadi salah satu penyebab mengapa hukuman untuk pelaku korupsi seringkali lebih ringan daripada yang seharusnya. Sistem peradilan yang tidak transparan dan kurang akuntabel ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang ada. 6. Ketidakmampuan dalam menangani korupsi pada level tinggi. Korupsi di Indonesia seringkali melibatkan aktor-aktor besar yang berada pada level tinggi dalam struktur pemerintahan atau bisnis. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara atau pengusaha besar seringkali mendapatkan perlakuan istimewa. Pejabat-pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi memiliki sumber daya dan kekuatan untuk melawan upaya hukum terhadap mereka. Mereka juga bisa menggunakan pengaruh politik dan finansial untuk meredam kasus mereka. Di sisi lain, proses pembuktian terhadap korupsi pada level tinggi cenderung lebih sulit. Karena melibatkan jaringan yang lebih besar dan lebih kompleks, bukti yang cukup untuk menyelidiki dan memproses hukum terhadap pelaku menjadi lebih sulit dikumpulkan. Hal ini membuat pelaku korupsi di tingkat tinggi seringkali lolos dari hukuman yang pantas, meskipun dampaknya sangat besar bagi negara dan rakyat. Kesimpulan: hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia yang sering dianggap ringan merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, mulai dari penegakan hukum yang lemah, praktik politik yang menghalangi peradilan, hingga keterbatasan sistem hukum dan proses peradilan itu sendiri. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, karena para pelaku korupsi tidak menerima hukuman yang sebanding dengan kerugian yang mereka timbulkan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang lebih menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia, serta komitmen yang kuat dari pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memberikan hukuman yang lebih tegas dan memberi efek jera bagi para pelaku korupsi.